Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak bacaan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, di tanggal 17 Ramadan, kita masih diberikan panjang umur, siha wal afiyah, sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha melaksanakan sunnah-sunnah setelah yang difardukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah sunnah kita juga senantiasa terus semangat untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan juga para ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah dan juga semua majelis ta'lim yang tak bisa kami sebut satu persatu, yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini, khususnya tadi malam, kita bersama-sama rakyat Indonesia, kaum muslimin Indonesia, kaum mukminin Indonesia yang mengimani Al-Quran, yang mempercayai Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, pastilah mengikuti tausiah ataupun yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena negara Indonesia, mayoritas para kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat menetapkan bahwa tanggal 17 Ramadan adalah peringatan nuzulul Quran. Namun para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau awal Ramadan kah, mau tanggal 17 Ramadan kah, mau tanggal 21 kah, mau tanggal 29 Ramadan kah, itu tidak penting untuk kita cari kapan turunnya Al-Quran. Yang penting dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Meskipun di dalam Al-Quran tidak terdapat penanggalan secara khusus kapan turunnya Al-Quran, tetapi ada indikasi-indikasi yang telah disampaikan para ulama sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Kalau kita mencintai Al-Quran, otomatis senang dan senantiasa menunggu malam-malam di mana Al-Quran itu diturunkan. Oleh karena itu, setiap harinya pastinya tidak akan disia-siakan meskipun mengajinya hanya sedikit demi sedikit. Namun kalau sudah istiqomah walau qalilan, meskipun sedikit, akan tetapi dia sudah berusaha untuk meraih hari atau malam Lailatul Qadar, ataupun ibarat kata menjaring
berharap dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tetap beribadah, tidak ada yang dikurangi, bahkan lebih baik lagi cara beribadahnya di dalam bulan Ramadan. Semakin hari sebagian orang semakin berkurang yang berpuasa, semakin banyak masjid-masjid dan musola-musola yang softnya semakin ditinggalkan, semakin maju, bukan semakin mundur softnya sebagaimana di awal-awal saat puasa dimulai. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita terhadap Al-Qur'an itu ada beberapa yang harus kita tunaikan sebagai hamba Allah yang mencintai Al-Qur'an. Akan tetapi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami lanjutkan untuk membahas tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, ada baiknya kita bersama mendengarkan ayat ini supaya kita tidak suka cemberut jika dibacakan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 72 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير, yang artinya sebagai berikut, wallahu alam bishawab. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kafir itu terbagi beberapa bagian. Sebagian ulama mengatakan kafir murni, artinya kafir yang memang tak beragama Islam. Tetapi ada orang yang kafir tetapi kafirnya ini beragama Islam, bukan berarti kafir yang tidak beragama, tapi dia kufur, mengingkari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui, tidak mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita baca di atas. Kemudian untuk mengetahui apa tujuan ayat ini, di dalam tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir dijelaskan di dalam tafsir ini, dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Al-Quran yang secara jelas menunjukkan keesaan Allah, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah,
Apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Wallahu alam. Kemudian Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar ilmu fikih dan tafsir dari negeri Suriah, mengarang tafsir namanya Al-Wajiz. Beliau menjelaskan tentang ayat ini. Beliau menulis di baris atas, maksudnya Al-Quran, yakni yang dibaca itu Al-Quran dibacakan, yakni engkau akan melihat wajah mereka cemberut dan masam. Masya Allah, jika ada di antara kita mendengarkan bacaan Al-Quran kok masam muka, berarti secara tidak langsung kita itu tidak mencintai Al-Quran. Padahal wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kekurangan diri kita ini senantiasa dan selalu melihat siapa orang yang membacakan Al-Quran. Itu kekurangan kita.